UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% atau senilai 9.580 triliun dengan kemampuan menyerap sebesar 96,92% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun investasi sebesar 60,42%. Nih, kan ya? Iya. Tapi kamu lapar gak sih? Iya, lapar banget. Tapi males jalan ya, mana? Iya sih. Gimana kalau kita pesan ojek online aja? Ih, boleh tuh. Ojek online tuh memudahkan banget nggak sih? Benar banget sih. Dan tahu nggak sih kalau ojek online itu ternyata dia bisa membawa dampak positif buat UMKM dan buat perekonomian masyarakat juga. Oh, serius? Iya. Gimana kalau kita cari tahu aja? Oh, boleh sambil cari makan kali ya. Yuk. Udah di outletnya Teguk dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salam kenal Mas Rey. Kita dari WJ, aku Andini dan aku Ayah. Andini Ayah. Oke. Mas Rey nih, Iya. udah berapa lama sih Teguk ini berdiri di Rawamangun? Teguk ini berdiri ya. Kalau Teguk tuh udah 5 tahunan. Udah banyak outlet kita, nggak cuma di Rawamangun juga. Kita juga ada yang di internasional. Kita ada di New York. Pokoknya banyak banget outlet kita. Dan kalau saya sih baru kerja di Teguk tuh sekitar 4 tahunan. Tapi cukup lama juga ya kerjanya. Ya, Dan tapi ini termasuk Teguk ini termasuknya UMKM tadi. Termasuk UMKM. Dan keren banget udah nyampe luar negeri tadi ya. Kenapa sih alasan buka Teguk ini khususnya di daerah ini tuh alasannya? Kalau untuk di Rawamangun, Rawamangun banyak sekali jajanan ya, banyak sekali kampus-kampus. Jadi ya kenapa kita tidak coba buka untuk di Rawamangun ini khususnya, karena ya alhamdulillah kita juga pembeli kita tuh kebanyakan dari kampus-kampus tersebut seperti kakak dari ikutan beli juga. Berarti emang target ini juga sesuai gitu ya, dekat sama kampus dan targetnya juga anak muda Ya, gitu ya. sekali. Kita juga punya slogan minuman kekinian go global. Minuman kekinian go global. Go global. Wow, keren banget. Ini apa cuman kayak dibuka apa ya? Misalnya langsung di tempat gitu atau Iya. online juga atau gimana? Kalau kita sih sebenarnya konsep-konsep awal Teguk tuh stop and go doang. Jadi kayak beberapa gerai kita itu nggak ada dine-in-nya. Rata-rata kayak cuma kontainer apa gerai kecil. Karena kita dari dulu awal buka itu konsepnya hanya stop and go. Tapi kalau untuk di online kita masukin juga sih, kita terdaftar di merchant kayak seperti Gobis, Grab Merchant, Shopee Food. Nah, tadi kan kata Mas Rey itu masukin ke merchant-merchant kan. Terus alasannya kenapa sih berminat untuk daftarin nih ke sana Teguk ini? Karena teknologi itu sangat maju banget ya. Maksudnya teknologi sangat maju banget untuk saat ini dan kelihatan banget sih untuk berpengaruhnya terhadap sales, terutama apalagi saat zaman COVID itu benar-benar sales meningkat parah. Orang banyak mesen dari merchant-merchant, GoFood, dan pada saat COVID itu muncul yang aplikasi namanya Shopee Food. Dulu pas itu Shopee, baru ada Shopee Food. Masuk itu benar-benar berpengaruh banget sih terhadap sales. Berarti emang didaftar itu karena untuk mengikuti perkembangan teknologi juga Iya, gitu ya. benar Dan sekali. lebih apa ya? Memasarkan memperluas pasar. Ya, memperluas pasar. Jadi tanpa perlu customernya ke toko, bisa juga mesen lewat rumah. Kalau untuk ya Mudahin banget kita. ya mudah perkembangan teknologi juga bikin kita jadi mudah, gak cuma dari segi penjualnya UMKM-nya, tapi kita juga sebagai konsumennya juga jadi lebih mudah jadinya, karena kan kita nggak perlu capek-capek mungkin nggak ada kendaraan gitu ya, kita tinggal duduk manis di rumah bisa langsung menikmati
makanan yang dari luar gitu dengan adanya perkembangan teknologi tadi kayak GoFood, Shopee Food gitu. Tadi kan katanya bisa memperluas pasar juga ya, marketingnya juga, dan itu ada nggak sih perbedaan omset mungkin dari sebelum dan sesudah didaftarin? Kalau perbedaan omset sangat jelas banget sih, karena yang biasanya kita cuma mengharapkan customer kita datang ke gerai, ya lagi-lagi tanpa customer ke gerai juga bisa pesan lewat rumah. Jadi bener-bener perbedaan omsetnya sih ada banget sih, dan terutama di online. Kita di online tuh bener-bener banyak banget customer kita masuk lewat online. Bahkan kalau bisa dibandingkan 60-40%-an lah untuk customer online lebih tinggi daripada customer. Jadi emang meningkat gitu ya dari yang sebelum didaftarin mungkin cuma menjangkau yang sekitar sini aja gitu ya, nggak yang online juga gitu. Tapi kalau misalnya setelah didaftarin, jadi yang orang dari jauh-jauh juga bisa pesan gitu. Jadi emang terlihat perbedaan omsetnya itu yang lebih meningkat daripada yang sebelum didaftarin ke merchant kayak GoFood, Shopee gitu. Berarti teknologi itu bukan berpengaruh ke teknologi aja, tapi bisa juga buat ke perekonomian guys. Benar banget, dan dampaknya juga jadi ke UMKM juga semakin maju gitu ya. Selanjutnya nih Mas Ray, ada pertanyaan tentang tadi kan udah ada perkembangan teknologi kan, ini berdampak gak sih sama perekonomian dari pekerja sendiri, terus juga dari para pekerjanya nih karena dengan adanya teknologi? Dengan adanya teknologi kayak GoFood, Grab, lagi-lagi kan customer kita meningkat. Jadi semakin banyak yang mesen, semakin customer meningkat, kita kan membutuhkan karyawan lagi ya. Jadi alhamdulillah yang biasanya karyawan cuman di satu toko itu biasanya cuma 3. Nah sekarang kita bisa nge-hiring karyawan baru lagi menjadi 4 bahkan 5. Jadi benar-benar berpengaruh banget sih, dan kalau kita juga khususnya di Teguh itu ada namanya insentif buat para karyawannya. Jadi ketika sales naik, mereka akan mendapatkan bonus per bulan dari penjualan itu. Berarti emang bukan cuma berdampak ke UMKM lagi, tapi juga berdampak ke perekonomian orang masyarakat nih, kita khususnya pekerjaannya sendiri. Jadi nggak cuma UMKM jadi pendapatannya jadi meningkat, tapi juga misalnya yang lebih sejahtera juga ya ininya, apa sih namanya, para pekerjanya. Iya. Pasti ada kendala nggak sih dari pemanfaatan teknologi ini? Pasti ada kendala. Kalau kendalanya sih, alhamdulillah sampai saat ini sih nggak pernah ada ya. Merchant besar seperti kayak GoFood, Grab, dan Shopee itu jarang banget error. Paling kalau kendala sih lebih ke oknum sih, kalau bisa sih kayak oknum mungkin kayak dari manusia, dari drivernya sendiri, entah mungkin dia tidak sabaran dalam menunggu orderan. Itu ada sih. Untuk kendala dari aplikasinya sih nggak ada sih. Sejauh ini masih alhamdulillah aman gitu ya. Kalau untuk kayak di online sendiri ini Teguh ada ini nggak kayak mungkin dari customer mungkin ada komplain gitu? Alhamdulillah sih sampai sejauh ini sih jarang sih ya. Untuk masalah komplain, kita pasti juga ada penanganannya sendiri. Kita juga ada customer care-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ada komplain bisa lewat dari kita juga. Dan tiap bulannya juga, terutama saya sebagai supervisor, bahkan hampir tiap hari mengecek aplikasi sih. Karena aplikasi kan ada tombol komplain atau komen, dan itu saya cek dan selalu kita perbaiki. Jadi untuk saat ini sih alhamdulillah komplain teratas. Berarti sejauh ini dari kendala-kendala tadi masih bisa ditangani gitu lah ya. Alhamdulillah. Jadi intinya tuh teknologi bukan cuma berdampak ke perkembangan ilmu pengetahuan aja, terus aplikasi, tapi juga bisa berdampak ke perekonomian ternyata. Oh ya, aku mau nanya ini sih Pak, dari sistem Teguh ini gimana? Mungkin apakah emang apa ya, kita melihat kawasan ini potensial, terus kita mau buka Teguh kali ya, udah Teguh di sini, apa dari pusatnya mungkin emang mau buka Teguh di sini atau gimana? Kalau kita Teguh itu untuk masalah pembukaan toko apa segala macam itu ada timnya sendiri. Jadi mungkin ada beberapa case supervisor boleh nginfoin ke tim tersebut ada lokasi yang cocok dan ruko yang kosong, itu biasanya diinfoin ke tim tersebut. Nah, tim tersebut yang survei gimana penduduk di sekitar, gimana kompetitor di sekitar, harga cocok apa tidaknya, dan lain-lain. Itu untuk Teguh sendiri kita punya tim atau divisi lain yang mengerjakan itu sih Kak. Dan sejauh ini tadi aku udah nyobain juga produknya. Ya, enak. Ini baru ya?
Iya, itu es krim kreasi kamu baru. Itu kakak kalau beli cuma dari 10.000 aja, dapat 3 varian rasa dan gratis 2 topping. Wow, ini tadi kreasi. Iya, ini es krim. Iya, es krim kreasi susu kamu. Karena G-nya tuh dari Teguh. Oh. Iya. Oke, menarik nih. Berarti emang apa brandingnya ada Yes. gitu ya. Ini es krim. Wow, keren banget. Kreasi susu kamu. Wow, ini berarti inspirasinya tuh dari apakah dari ininya? Kalau es krim, ya itu kita menu baru kita mengadakan es krim dengan brandingannya es krim kreasi susu kamu. Itu kreasi susu kamu benar-benar customernya bisa kreasiin es krimnya sesuka customer, bisa pilih es krim dari 4 rasa es krim, customer bisa milih 3 dari 6 pilihan topping, itu customer bisa milih 2 secara gratis. Dan ini cuma 10.000 kita bisa dapat 3 rasa dan 2 topping bebas pilih. Seru banget, ya seru banget dan Menggiurkan. Iya. Kelihatannya tuh kayak pengen beli gitu. Pas lewat. langsung pagi cuaca panas-panas gitu cocok banget ya. Oke deh, segitu aja mungkin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banyak. Terima kasih juga Udah kakak. menyempatkan waktunya. Iya. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Jadi tadi kita udah dengar kan Ayah sama Andin ngobrol-ngobrol sama Mas Ray. Seru banget gak sih? Seru banget obrolannya, ternyata teknologi itu banyak manfaatnya ya. Nah, jadi banyak banget kan manfaat dari perkembangan teknologi transportasi. Kayak ada GoFood, ShopeeFood, atau GrabFood, itu bisa mengembangkan UMKM yang ada di daerah sekitar dan memudahkan kita untuk membeli makanan secara online. Betul banget tuh. Nah, selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang transportasi ini juga dapat mensejahterakan masyarakat loh. Karena adanya GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood ini ya juga dapat membuka peluang usaha bagi para pekerja yang ingin mencari pekerjaan. Juga berdampak positif untuk driver ojol yang mendapatkan lebih banyak orderan. solusinya yaitu meminimalisir kesalahan dari aplikasinya seperti kesalahan memesan makanan atau kesalahan alamatnya. Yang kedua, juga lebih banyak mendaftarkan UMKM ke dalam aplikasi online. Harga itu bisa memberikan promosi seperti potongan harga atau diskon makanannya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membeli makanan melalui ojek online. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah! Audio Jungle.